Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan bi fadilatil qiyami was siyam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا نابع العلوم والحكام أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan ibadah kita di awal Ramadan sampai sekarang diterima semua ibadah kita, amin. Dan semoga kedepannya Allah panjangkan usia kita dalam kesehatan dan penuh dengan taufik hidayahnya agar kita bisa melaksanakan semua kegiatan khusus di bulan ini dengan maksimal, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, barusan saya kaget juga ini, habis sahur ceritanya, habis sahur ada telepon disuruh isi kajian. Waduh, ini kajian apa? Daqaiqul Akhbar. Belum persiapan sama sekali, makanya saya siapkan 3 kitab ya. Yang pertama kitab Daqaiqul Akhbar, yang kedua kitab Irsyadul Ibad, dan yang ketiga tafsir Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22. Tadi saya tanya ke Pak Kaswadi, apa temanya atau bab apa yang dikaji sekarang? Katanya tentang kaitan roh. Ini mungkin betul atau tidak, Allah alam ya. Pada pagi hari ini kita akan mencoba membuka bab ke-12 fi dzikril musibah 'alal mayyit, tentang seseorang yang ditimpa musibah, ancaman-ancaman bagi orang-orang yang ketika dirinya atau keluarganya kena musibah kemudian dia melakukan hal-hal yang dilanggar dalam Islam. Karena biasanya manusiawi yang namanya orang kena musibah pasti menangis ya. Nggak ada orang kena musibah nggak menangis malah ketawa-ketawa, nggak ada, pasti menangis biasanya. Kalau menangis saja itu nggak masalah, tidak melanggar, karena Nabi pun pernah demikian. Itu manusiawi. Yang dilarang adalah ketidakmenerimaan kita tentang takdir Allah Ta'ala, sehingga muncullah hal-hal yang sifatnya melanggar, seperti mencakar-cakar pipi, menggedor pintu, melempar ini itu. Ini yang bahaya. Sebelum kita buka kajian ini, saya ingin membuka ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22. Silakan dibuka Al-Hadid ayat 22.
Allah mengatakan di sini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Jadi tidak ada satu musibah apapun yang menimpa di bumi dan di dalam diri kalian sendiri. Tidak ada musibah yang menimpa dimanapun illa fi kitabin, terkecuali semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Kapan? Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakannya. Sebelum makhluk diciptakan, bumi diciptakan, sudah ada tulisan takdir. Sebelumnya 50.000 tahun sudah ada tulisannya. Si A, si B, si C akan begini begitu. Termasuk kejadian sekarang ini di Indonesia, ya, soal pemilu itu. Jadi semuanya ada di sananya, ada tulisannya. Siapa yang menang, siapa yang kalah, ada tulisannya. Makanya ayat ini sebagai obat kita, obat. Jadi semua kejadian yang menimpa di bumi ini, termasuk diri kita sendiri, bahkan bumi ini ada bencana apa, semuanya sudah ditulis di dalam Lauh Mahfuz. Tapi tulisan ini bisa berubah. Masalah takdir, ya, takdir kan ditulis itu Lauh Mahfuz. Itu ada takdir yang bisa diubah, artinya tulisannya dihilangkan, diganti dengan yang baru. Ada juga takdir di situ tulisannya tidak dihilangkan, tetap terjadi. Nah, kalau takdir yang tetap akan terjadi kepada yang ditulis, maka itu disebut dengan takdir mubrom. Mubrom akan terjadi seperti ini, nggak bisa diubah lagi. Nah, kalau takdir mu'allaq, takdir yang bisa diubah, itu namanya mu'allaq. Itu ada harapan diubah. Apa bedanya? Bedanya ketika nisfu Sya'ban, Allah akan mengumumkan isi dari kitab itu, Lauh Mahfuz, di nisfu Sya'ban. Allah umumkan, wahai malaikat pencabut nyawa misalnya, di tahun ini akan meninggal si A, B, C, sebutin tuh. Nah, ketika disebutkan yang meninggal di tahun itu, maka itu takdir mubrom namanya, sudah tidak bisa diubah lagi. Dia minta tawil umurana, sedekahnya ada juga, asratnya juga ada. Tetapi kalau sudah diumumkan ke malaikat, maka takdir itu akan tetap terjadi. Itu namanya takdir mubrom. Kemudian Allah panggil nanti malaikat Mikail misalnya, hei Mikail, tahun ini si fulan akan miskin, si fulan akan kaya. Nah, ketika disebutkan kaya atau miskin, celaka atau tidak, maka sudah tulis. Ini nggak bisa diubah lagi, mubrom. Kaitan dengan ilmu, dengan wahyu, dengan iman, dengan kufur, panggil Jibril, dicatat. Jadi tahun ini akan jadi kafir siapa, yang beriman siapa, jadi alim siapa, yang bodoh siapa, ditulis nanti. Tulis A, B, C, sebutin. Ini yang bahaya ini. Makanya di dalam itu kan kita berdoa, baca Yasin beberapa kali, 3 kali ya. Minta yang pertama minta apa, kedua minta apa. Ini merayu Allah Ta'ala. Itu namanya takdir mubrom. Sementara yang tidak disebutkan, nah ini nih, tulisannya ada, tapi nggak disebutkan orangnya siapa. Padahal dia mestinya meninggal di tahun ini. Di tahun 2004 orang ini akan meninggal dunia, tapi nggak disebutkan oleh Allah Ta'ala. Maka ini tulisan bisa diubah, nantinya. Misalnya saya akan meninggal di tahun ini, tapi nggak disebutkan. Saya berdoa, ya Allah, ya Rabb, panjangkan usia saya ya Rabb. Maka ini bisa diubah nanti, dipanjangkan usianya. Apa dalilnya? Lihat akhir Ar-Ra'd. Allah berfirman, likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Likulli ajalin kitab, setiap ajal, setiap waktu itu ada kitabnya, tulisannya.
Kata Allah, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Tulisan tadi bisa dihapus atau yusbit, ditetapkan. Ini ada kaitan dengan takdir mu'allaq atau mubrom. Nah, oleh karena itu takdir-takdir yang sifatnya mu'allaq itu bisa diubah dengan 4 hal. Berapa? 4 hal ya. Jadi kalau kita ada takdir tidak baik, maka bisa diubah dengan 4 hal. Ini menurut Makhul, mengutip dari Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika saya tadi apa yang saya sampaikan nih, nah untungnya imam tadi baca ayat apa Al-Furqan akhir ya. Itu ada di akhir itu ada ayat yang mengatakan qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Nah ini. Wah, ini aja nih. Jadi Makhul beliau mengatakan jadi ada 4 hal yang bisa mencegah musibah. Ketika Allah akan menimpakan azab kepada satu kampung atau ke diri sendiri, tapi dia melakukan 4 hal ini atau satu diantaranya, maka azab itu ditarik kembali nanti. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sepanjang orang itu bersyukur kepada Allah dan beriman kepadanya. Pertama syukur. Syukur adalah modal pertama kita untuk menghindari azab Allah Ta'ala. Misalnya hari ini kita akan disiksa, ditimpa musibah oleh Allah Ta'ala, tapi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Misalnya baca doa pagi ya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wal syukru ala dzalik. Misalnya, atau alhamdulillah ya Allah, bangun tidur bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini puji. Habis makan sahur tadi baca lagi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Bersyukur terus, maka makanan yang tadi masuk ke perut kita yang tadinya jadi azab, penyakit buat kita, tapi disyukuri akhirnya alhamdulillahilladzi at'amana, maka penyakit atau makanan yang masuk ke perut kita dan minuman itu menjadi obat untuk kita. Di semua kejadian kalau disyukuri, maka itu dampaknya adalah sebuah hal yang bisa ditameng kita, tameng jadi untuk dihindarkan dari segala musibah. Yang pertama syukur. Yang kedua adalah iman kepada Allah Ta'ala. Iman kepada Allah Ta'ala, percaya bahwasanya semua kejadian di bumi ini semuanya sudah ada tulisannya. Ini iman. Dasar inilah yang bisa membuat kita terhalang dari segala azab Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Jadi Allah tidak akan pernah menyiksa kita sepanjang kita bersyukur dan beriman kepadanya. Jadi pertama syukur, kedua iman. Yang ketiga, perbanyak membaca istighfar. Istighfar. Karena sebetulnya ketika orang berdosa kepada Allah, sebetulnya itu ada efeknya nanti. Misalnya kita dosa mata melihat, dosa telinga mendengar, dosa mulut. Sebetulnya ketika kita maksiat kepada Allah dengan salah satu anggota kita, itu disiksa sebetulnya. Jadi apapun yang derita yang kita alami itu semata-mata kena azab. Orang sakit mata, sakit gigi, sakit telinga, bahkan kena duri di kakinya, itu ternyata ada apa? Ada sebab akibat kita melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, makanya disiksa dengan itu. Tapi kalau kita banyak istighfar, kita dosa mata, dosa telinga dan lain-lainnya, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka azab itu akan ditarik oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Berapa kali kita istighfar? Kalau habis sholat 3 kali astagfirullahaladzim, habis sholat. Kemudian sebelum tidur baca lagi istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi bedanya kalau pagi dan maghrib, subuh dan maghrib,
istighfarnya pakai al-azim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi kalau zuhur, asar dan isya tidak pakai azim, astagfirullahalladzi la ilaha sampai akhir. Bedanya itu. Karena pagi sore kaitannya dengan apa? Pagi hidup, sore meninggal, itu istilahnya begitu. Makanya kan doanya juga beda. Kalau pagi-pagi ilaihin nusyur, artinya apa? Kita mulai bangkit hidup. Kalau sore ilaihil masir, kembali, artinya akan meninggal kita. Dibedakan makanya. Dan termasuk juga kalimat yuhyi wa yumit dalam zikir kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ada kata yuhyi wa yumit. Yuhyi menghidupkan, yumit mematikan. Ini berlaku dibaca di maghrib dan subuh. Pakai itu yuhyi wa yumit. Tapi kalau bagian zuhur, asar dan isya tidak usah pakai yuhyi wa yumit. Kenapa? Karena nggak ada kaitan dengan hidup dan mati. Jadi kalau kita subuh nih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu sampai selesai. Nah, begitu di selain subuh dan maghrib baca sama, tetapi dihilangkan kata yuhyi dan kata yumit. Paham ya? Itu istighfar kita tiap hari begitu, istighfar. Maka istighfar bisa menjadikan azab Allah diangkat. Dan terakhir adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, tadi yang dibacakan oleh imam tuh, kul ma ya'ubikum rabbi laula du'aukum. Jadi Allah tidak akan peduli kepada kalian, tidak akan mengindahkan kalian kalau seandainya tidak ada doa dari kalian. Nggak peduli, tidak akan disiksa. Seandainya nggak ada doa, pasti itu disiksa orang. Tapi kan ada doa, ya Allah selamatkan saya dari azab, dari balai, dari musibah. Makanya ada perut nazilah kan, maka ini bisa menghalangi semua musibah-musibah. Baik, kita baca sekarang ya kitabnya. Entah ini entah bukan di babnya ini. Bab musibah. Yang pertama, ruya fil khabar anna man usiba bi musibatin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa anna man usiba bi musibatin, barang siapa yang ditimpa satu musibah, lalu fa kharaqa biha sauban au daraba biha sadran. Ketika ditimpa musibah, dia malah menyobek-nyobek baju disobek-sobek, diacak-acak, atau dia memukul-mukul dadanya dipukul-pukul, pintu dibanting, piring dilempar. Maka faka'annama akhadha rumha, maka seakan-akan orang yang seperti ini dia sama dengan mengambil tumbak. Kemudian waharaballaha ta'ala, dan hendak memerangi Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan dia mengambil tombak dan ingin perang dengan Allah Ta'ala. Ketika ditimpa musibah, kemudian dia tidak menerima takdir itu. Bapak, ibu kok ini nih, langsung disobek, tendang ini itu. Jadi sama dengan dia memegang tombak dan ingin perang dengan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, man sawwada baban, barang siapa yang menghitamkan pintu, au thiyaban, atau menghitamkan pakaian. Ini nih, hati-hati ya. Rata-rata orang kalau meninggal kenapa pakai baju hitam? Rata-rata orang meninggal pakai baju hitam keluarganya. Rasul mengatakan man sawwada baban, barang siapa yang menghitamkan pintunya atau pakaiannya. Kapan? Indal musibati, ketika datang musibah. Au daraba dukanan, atau dia memukul-mukul toko, dia punya toko, punya rumah, ditendang, dipukul. Au kassara syajaratan, atau dia memecah, melempar pohon-pohon, mencabut pohon-pohon. Au qatta'a sya'ratan, atau dia malah
ngukur, menggunting rambutnya sebagai bentuk ketidakmenerimaan dia. Lihat nih, maka bana lahu atau bunya lahu bikulli sya'ratin baitun finnar, maka Allah akan membangun setiap satu helai rambutnya, yaitu satu rumah di neraka. Dan Allah tidak akan menerima darinya sorfan wala adlan, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat, madama dzalika sawad ala babihi, sepanjang masih hitam warna pintu rumahnya dan pakaiannya, maka Allah tidak menerima pahala atau ibadah wajib dan ibadah sunnah. Berikutnya, wa dhayyaqallahu ta'ala qabrah, dan Allah akan sempitkan kuburannya. Wa syaddada alaihi hisabah, dan Allah akan beratkan hisabannya. Berikutnya, wa la'anahu kullu malakin fis samai wal ardi, dan akan dilaknat oleh seluruh malaikat yang di langit dan di bumi. Masih belum cukup juga, wa kutiba alaihi, dan dicatat baginya alfu khati'ah, 1000 dosa. Terakhir, wa qama min qabrihi uryanan, dan ketika dia bangkit dalam kuburan dalam keadaan telanjang. Masya Allah. Jadi intinya, kalau kita kena musibah, kalau bisa jangan diperlihatkan musibah kita. Itu yang hebat. Jaga ketika kita kena musibah, pokoknya jangan sampai ada yang tahu kita kena musibah. Itu yang hebat. Pada zaman dulu ada seorang syekh didatangi oleh tetangganya. Kata tetangganya, dia datang, kemudian dia mengeluh, mengadu, wahai syekh, sudah beberapa hari ini sakit gigi saya kambuh, katanya. Ini gigi gak hilang-hilang dari kemarin. Sebetulnya saya sabar gak mau cerita, tapi saya gak kuat lagi, wahai syekh. Cobalah carikan obat agar rasa sakit ini bisa hilang. Apa kata syekhnya? Kata beliau, ente baru kemarin kena musibah sakit gigi sudah mengeluh, sudah merasa bangga dari kemarin, sebetulnya nggak mau cerita. Saya 40 tahun sakit gigi nggak pernah cerita. Dia 40 tahun sakit gigi nggak cerita. Orang nggak mengira saya nggak sakit gigi, sakit gigi nih sakit, tapi saya nggak pernah cerita. Itu yang hebat. Ketika dia kena musibah tapi nggak pernah cerita ke orang, dia hanya mengeluh kepada Allah Taala. Ini justru yang seperti inilah yang Allah puji, bahkan dikenal oleh penduduk langit. Si fulan min ahli sama, si fulan min ahlillah. Saya ingat satu cerita dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini cerita patut kita contoh ya. Jadi ada seorang ibu, bapak nih, saya pernah cerita dulu kalau salah. Ada seorang ibu, dia punya anak berapa? 1, 2, 3, 4. Dia punya anak 4. Nah, di hari lebaran Adha persisnya, kebetulan suaminya seorang ustadz ya, tukang motong hewan kurban. Yang satu anak masih merangkak-rangkak, yang 2 anak yang masih kecil usia 7 atau 6, dua-duanya tuh beriringan umurnya. Yang satu lagi sudah menikah, perempuan. Nah, pada saat suaminya sedang menyembelih hewan kurban, 2 anak yang nakal masih kecil nih melihat bahwa bapaknya sedang menyembelih hewan kurban. Nah, kata si kakaknya begini ke adiknya, kita ikuti yuk, kita ikut-ikutan kayak bapak. Saya bapaknya, kamu kambingnya. Nah, ayo. Si kakaknya ngambil apa? Ngambil golok gitu kan. Mau ngapain? Mau dipotong adiknya tuh. Kamu jadi kambingnya. Anak kecil namanya juga kan.
Geletak adiknya, dipegang lehernya, Allahu Akbar, Allah, digolok, meninggal adiknya itu. Meninggal adiknya satu. Kaget ya kan, anak kakaknya kaget. Kakaknya kaget, dipanggil adiknya nggak nyaut-nyaut, darah banyak keluar, dia kaget, kabur adiknya, dia takut dimarahin sama orang tuanya, kabur dia. Kabur, kan zaman dulu kan nggak kayak sekarang zaman dulu itu. Kabur, anak kecil kabur ke hutan, ada serigala, dimakan oleh serigala. Dua, meninggal nih. Begitu ibunya melihat anaknya terkapar penuh dengan darah, dia menangis tapi tidak memperlihatkan, sedih batinnya, menjerit, ya Allah katanya. Begitu dia kaget, saking kagetnya melihat anaknya berdarah-darah, bayi yang dia gendong dilepas. Ngapain? Manggil bapaknya. Bapaknya sedang apa? Sibuk ngurus daging kurban. Ini anak dilepasin. Abi, tinggallah dia. Kaget bapaknya, kaget. Dalam keadaan belum makan, belum minum, kaget. Dicarilah kakaknya tuh. Dicari kakaknya, nggak ketemu karena kurang minum. Kelayang-kelayang malahnya begadang juga, takbir ya. Akhirnya kelayang-kelayang meninggal di jalan dalam rangka mencari kakaknya yang membunuh itu, yang menyembelih. Berapa yang meninggal? 3. Itu bayi yang tadi dilepaskan, dia merangkak-rangkak ke dapur. Di dapur ada apa? Ada sedang masak air panas. Namanya anak kecil kan nggak tahu panas dingin, dipegang, tumpah, meninggal lagi. Berapa? 4 keluarga. Masya Allah, 4. Akhirnya dia ngirim surat ke anaknya yang sudah menikah. Anakku yang cantik, yang baik, yang tabah, yang sabar, ingat semua ini terjadi atas kehendak Allah Ta'ala, dan ini terbaik buat kita nak. Jadi sebelum dia menceritakan tentang kejadian-kejadian meninggalnya semua keluarga dia, kasih dulu nasihat-nasihat baik, dipuji-puji anaknya. Begitu di akhir dilihat dibaca oleh anaknya bahwa meninggal bapaknya, adik-adiknya, stop, dia kaget, jantung, meninggal lagi. Berapa yang meninggal? Tapi subhanallah, ini ibu ini ketika meninggal semua keluarganya, itu sedikit pun tidak pernah memperlihatkan wajah bersedih, wajah mengeluh kepada semua orang yang melihatnya. Dan ini disaksikan oleh seorang waliullah, seorang wali, ketika dia sedang tawaf di Ka'bah, dia melihat ada seorang ibu. Kok ini beda amat sih ibu ini? Ada sesuatu yang terjadi, tapi kok dia enggak? Ada sesuatu yang berbeda pokoknya. Dari aura wajahnya, dari sifat sikap-sikapnya, semua beda. Ketika ditanya, awalnya dia nggak mau cerita. Ternyata karena ini seorang waliullah yang bertanya, akhirnya dia pun mengaku bercerita tentang kejadian tadi. Orang ini yang tahu kejadiannya, bahwa dia punya anak 4 meninggal dunia termasuk suaminya satu hari itu. Dan bayangkan ketika meninggal semua keluarganya, tidak ada satupun yang tahu kejadian itu, subhanallah. Artinya tidak ada yang mengetahui bagaimana sedihnya wajahnya dia. Oleh karena itu terpujilah orang-orang yang memang pandai menyembunyikan musibah. Bukan bangga dengan musibah, sembunyikan musibah. Sakit gigi sedikit sudah mengeluh. Kenapa ya? Jadi kalau kita kena musibah sakit gigi, ingat mungkin saya berdosa kepada Allah Ta'ala, mungkin pernah ngomong-ngomong kotor, ngomong-ngomong jorok, pernah gibah, pernah berdusta mungkin. Mata kita kena penyakit mata misalnya nih, mungkin mata saya pernah melihat sesuatu yang diharamkan, atau telinga kita. Jadi kita kembalikan kepada semua dosa-dosa kita. Ma asaba min musibatin illa bidzanbin. Tidak ada musibah yang mengenai kita kecuali itu karena dosa yang telah kita lakukan.
untuk menghapus dosa kita, makanya diujilah dengan itu. Di sini makanya dilarang. Kenapa orang ketika kena musibah kok tidak boleh pakai pakaian hitam, tidak boleh memperlihatkan pintunya dihitam-hitamkan. Artinya sembunyikanlah. 1 hari, 2 hari, 3 hari itu batas kita takziah. Kalau kita takziah batasnya 3 hari. Kalau sudah 3 hari tidak boleh takziah lagi. Kenapa? Itu membuat kesedihan yang baru lagi. Karena biasanya kalau sudah 3 hari itu nggak terlalu sedih, sudah lepas. Tapi kalau datang lagi yang keempat harinya, datang lagi musibah baru, nanti sedih lagi dia. Hukumnya haram, nggak boleh kalau udah 4 hari. Terus ketika ada seorang keluarga meninggal dunia, misalnya, kalau sekiranya ada sesuatu pakaian atau peninggalan almarhum almarhumah yang membuat dia bersedih, itu harap dikeluarkan, dihilangkan. Misalnya kita punya keluarga, dia punya pakaian-pakaian yang ditinggalkan, kalau kita lihat pakaian itu kita sedih, keluarkan, berikan, sedekahkan, jangan diabadikan. Bila perlu foto, Pak, foto jangan dihilangkan, sembunyikan, jangan dipasang dulu. Kalau membuat kita sedih terus, ibadah ibadah juga nggak semangat gitu kan. Ditutup dulu foto-fotonya untuk hari itu. Nanti kalau sudah normal kembali silakan pasang lagi gitu. Karena nggak boleh, takutnya kita tidak menerima takdir Allah Ta'ala. Akhirnya membuat sesuatu yang tadi disebutkan, bisa memukul-mukul, kemudian menendang-nendang juga. Nah, berikutnya sekarang hadis berikutnya, wa man kharaqa 'alal musibah jaibahu. Barang siapa yang menyobek-nyobek pakaian, kharaqallahu dinahu, maka Allah akan menyobek-nyobek agamanya. Wa in latama khaddan, dan jika dia sampai memukul-mukul pipinya, aw khaddasa wajhan, atau dia mencakar wajahnya, maka haramallahu ta'ala alaih an-nadhara ila wajhil karim, maka Allah akan haramkan untuk dapat melihat zatnya Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Dan terakhir nih, di hadir bab ini terakhir, idza mata ibnu Adam, apabila ada anak Adam meninggal dunia, wajtama'at as-sayyahu fi dari, dan berkumpullah para sayyah yang menjerit-jerit, orang-orang yang menjerit ya di rumahnya. Ini berkata bapak, ini bapak misalnya. Maka yaqumu malakul mauti ala babi dari. Ketika ada satu musibah tentang orang meninggal dunia, banyak yang berteriak-teriak, menjerit-jerit, maka di pintu rumah itu akan berdiri seorang malaikat maut. Dia berkata kepada semua yang menjerit itu, fa wallahi ma naqasat min ahadin minkum umra wala rizqa wala zulimtu ahadan. Demi Allah, umur, rezeki tidak akan pernah dikurangi. Semuanya ada bagian-bagiannya, rezeki ada bagiannya, umur pun sama, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, kata malaikat. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi kepada siapapun. Seandainya kalian menjerit karena aku, kata malaikat maut, fa ana abdun ma'mur, aku ini adalah seorang hamba yang diperintah Allah Ta'ala. Jangan salahkan aku, karena aku seorang abdun ma'mur, hamba yang diperintah olehnya. Dan seandainya kalian menjerit karena mayitnya, bahwa makhur, maka mayit ini makhur, dipaksa, tidak boleh tidak, hari ini harus meninggal dunia, makhur. Dan seandainya kalian menjerit kepada Allah Ta'ala, maka kalian semua jahilun, bodoh kepada Allah Ta'ala. Demi Allah, sesungguhnya pada diriku ada audah summa audah,
tugasku hanyalah mencabut nyawa dari tempat ini ke tempat yang lainnya. Setiap hari begitu. Jamaah rahimakumullah. Jadi inilah kajian kita pagi ini tentang kaitan musibah. Jadi intinya adalah kalau kita kena musibah, jangan pernah memperlihatkan hal-hal yang sekiranya ketidakmenerimaan kita akan musibah tersebut. Cukup kita baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambah lagi, Allahumma ajur fi musibati wa akhlif alayya khairan minha ini. Jangan lupa ini doanya nih. Kalau orang kena musibah kemudian baca doa tadi, maka musibah yang dia alami akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Allahumma ajur fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibahku ini. Wa akhlif alayya khairan minha, dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Dengan catatan doa ini dibaca pas awal kejadian gitu. Kalau sudah lewat batasnya nggak berlaku lagi, expire. Jadi ketika musibah kejadian pertama, si fulan meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobilmu hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kita punya barang hilang, baca innalillahi, baca doa itu. Maka insya Allah kehilangan kita atau yang meninggal insya Allah akan kembali lagi, atau akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya. Coba sama-sama, Allahumma ajur, Allahumma ajur. Asalnya Allahumma ujur, asalnya Allahumma ujur, tapi diwasal mimnya ke hamzah, jadi Allahumma ajur. Coba fi musibati wa akhlif alayya khairan minha. Coba terus wa akhlif alayya khairan minha. Sekali lagi sama-sama, Allahumma ajur fi musibati wa akhlif alayya khairan minha. Rasul mengatakan, ketika ini hadis Nabi, ketika ada orang kena musibah kemudian baca doa ini yang tadi barusan kita baca, maka Allah akan menggantikan musibah orang itu dengan sesuatu kenikmatan yang lebih baik lagi. Dan ini banyak dialami, saya pun pernah, bukan bahkan sering. Jadi kalau kita kehilangan apapun, kehilangan keluarga, kehilangan barang, kehilangan jabatan, pokoknya musibah aja, apapun musibahnya, ya, maka baca doa itu. Tapi ketika itu kena musibah, langsung baca doa, maka insya Allah buktikan nanti, rasakan manfaat doa ini. Demikianlah ikhwah. Silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Dakwatul Akbar ini sebenarnya kemarin kita mau bicarakan perjalanan ruh dari saat ya, pada saat kita sakratul maut, kemudian ruh itu kemana, diangkat kemana, kemudian ada diskusi juga dikembalikan lagi ke tubuh itu kapan, apakah itu dikembalikan ketika di alam kubur. Oh iya. Nah, kemudian itu perjalanannya sampai nanti apakah nanti bisa kembali lagi ya ke sekitar, misalnya ke sekitar rumahnya si mayit atau berada di kuburan sampai akhir kan. Barangkali mungkin bisa dijelaskan lebih. Kira-kira kapan ruh itu kembali ke badan, ke jasad kita, ataupun berada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah rahimakumullah, yang pernah saya pelajari dari kitab ini, itu pernah belajar juga ini kitab Dakwatul Akbar. Jadi ketika orang meninggal dunia, itu rohnya selama 40 hari tidak diberikan tempat, belum diberikan tempat. Jadi ketika 40 hari, maka hala
fi dauri baitihi, dia akan berputar-putar sekitar rumahnya. Roh itu antara rumah dan kuburan rumah, dan bahkan dia, si roh ini akan mendatangi orang-orang yang dia kenal itu selama 40 hari. Makanya jangan heran ketika kita ada sahabat kita meninggal dunia, perasaan kok ada kayak ada gimana gitu. Saya dulu pernah ketika saya punya adik meninggal dunia, saya di Bogor, waktu itu di Bogor, kemudian pulang ke Tangerang, setelah 7 hari ke Tangerang. Nah terus di samping saya ada beberapa orang, dia mendengar salam dari adik saya almarhum. Waalaikumsalam. Itu ada almarhum katanya. Masa ya, tadi salam. Jadi memang 40 hari ini roh itu tidak kemana-mana, dia akan melihat keluarganya. Ketika dia melihat sedang apa dia, apakah mereka berzikir atau bersedekah atas namaku atau tidak. Dia lihat, dipantau sama dia semuanya tuh. Nanti dia ke kuburan, dia lihat hari pertama jasadnya, hari kedua jasadnya, ketiga seterusnya. Hari pertama mulai berubah kulitnya, dia menangis. Ternyata dulu badanku yang aku banggakan dulu, setiap malam aku rawat dengan kecantikan misalnya. Setiap pagi aku olahraga biar badannya bagus. Tapi dia lihat terkapar, tanpa berdaya, tanpa ada kebaikan darinya, malah semakin buruk. 2 hari mulai bengkak, 3 hari mulai keluar belatung. Dia menangis menjerit. Ternyata beginilah nasibku. Datang ke keluarganya lagi, nanti terus berputar-putar. Makanya ada istilah 40 hari kita mengenang 40 hari almarhum ini di sini. Nah setelah 40 hari sudah selesai, baru Allah akan tetapkan di mana tempat tinggalnya. Jika dia orang yang soleh, maka akan ditetapkan tempat atau rohnya di mana? Di nafakh, di sur itu artinya apa ya? Sangkakala. Malaikat Israfil ada sangkakalanya tuh. Nah itu sangkakala itu banyak tempat-tempat situ, ada kamar-kamar. Ada kamar anbiya, kamar roh anbiya, ada kamar atau kamar roh aulia, para wali-wali. Terus kemudian ada kamar untuk para mukmin di situ. Jadi kalau dia orang yang soleh, maka akan ditempatkan di situ. Jika dia orang yang mukmin, beriman tapi tidak soleh, maka tetap di situ tempatnya. Kecuali ada orang yang punya hutang belum terbayar, ini bahaya ini. Kalau dia punya hutang belum dibayar-bayar, memang dia nggak ada niat bayar, maka dia nggak punya tempat sama sekali. Rohnya gentayangan tuh di atas tuh, nggak naik nggak turun dia. Sepanjang apa? Hutangnya nggak dibayar, dan bahkan yang punya pun yang dihutang itu nggak ridho, maka dia akan terus tersiksa, dia nggak ada tempat. Kecuali diikhlaskan atau dia niat bayar tapi nggak ada kemampuan, ini ditempatkan di tempat tadi di sur itu. Nah sementara kalau bagian orang yang kafir itu bukan di atas bagiannya tapi di bawah, di sijin, rohnya itu ditempatkan di situ di bawah. Sekarang makanya kalau kita ingin ditempatkan di tempat yang baik dari sekarang gitu, wah nih banyak berbuat amal soleh, nanti kita akan tempatkan di situ. Nah itulah makanya 40 hari ini semua roh akan seperti itu. Dia akan terus mondar-mandir antara rumah dan juga antara kuburannya. Setelah itu baru Allah tempatkan di mana tempatnya. Yang disiksa itu apa sih? Ketika dia kubur yang disiksa jasad atau rusak? Nah kemudian ketika datang azab kubur atau pertanyaan malaikat munkar nakir, itu yang ditanya, yang disiksa siapa? Apakah rohnya atau jasadnya? Ini pertanyaan bagus. Di masalah roh itu sebetulnya kita tidak usah memperdalam gitu. Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh.
Mereka akan bertanya kepadamu tentang roh. Apa kata Allah jawabannya? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ar-ruhu min amri rabbi. Masalah roh itu urusanku, kata Allah. Andai pun kita mau menggali tentang roh, ada pendapat mengatakan bahwa yang disiksa itu adalah roh dan jasad. Jadi ketika itu rohnya dikembalikan ke jasadnya. Sebagian mengatakan sebagian sepotong rohnya masuk ke sebagian tubuhnya, sebagiannya enggak. Yang ketiga, bagaimana dengan kaitan hadis tadi, kata di tempat di sur itu ada di sijin di sur. Nah, ini pendapat ini mengatakan tetap tidak bersatu antara roh dan jasad. Roh di sana, tapi yang disiksa siapa? Jasadnya disiksa tetap, tapi yang merasakan roh juga sakit. Ibaratnya apa? Seperti matahari katanya. Matahari di mana? Langit keberapa matahari? Keempat ya matahari. Langit keempat matahari itu. Nah, panasnya matahari bisa kita rasakan. Padahal dia tak dihalangi oleh apa? Langit ketiga, langit kedua, ke satu, tapi tembus panasnya kepada kita. Nah, ibaratnya begitu, ketika disiksa si roh, si jasadnya, tapi rasa sakitnya pun bisa dirasakan oleh si rohnya. Jadi masalah roh ini kemana ketika dia meninggal dunia, jasadnya apa kembali tidaknya, ini masih rahasia. Para ulama pun berbeda pendapat tentang ini. Ya. Tapi yang 40 hari itu ada hadisnya. Ada hadisnya, itu hadis itu. Jadi yahulu fi arba'in yauman baina baitihi wa qabrihi. Jadi akan berputar-putar dia selama 40 hari itu. Nanti ketika itu dia melihat jasadnya, ditanya malaikat malaikat munkar nakir kan. Nah, kalau dia selamat menjawab semua pertanyaan malaikat munkar nakir, berarti selamat pula nanti di alam sana. Kita nggak usah dari sekarang belajar itu, Pak. Nggak usah belajar kita. Saya takut ditanya nanti di hari itu kubur, Pak Ustadz, apa pertanyaan pertama? Malaikat man rabbuka misalnya. Belajar kita man rabbuka, akan saya jawab Allahu Rabbi yang paling sekarang. Yang kedua, wa man nabiyuka, apa jawabannya? Muhammadun nabiyyi. Yang ketiga, wa ma imamuka, siapa imamu? Jawabnya Al-Qur'an imami, Al-Qur'an imamku. Ditanya lagi, wa ma qiblatuka, apa kiblatmu? Jawabannya Al-Ka'batu qiblati. Nah, kita nggak usah belajar itu, nggak usah. Ini nggak berlaku. Yang bisa menjawab itu adalah amal soleh kita. Jadi kalau kita memang termasuk orang yang beramal soleh, maka itulah yang akan menjawabnya. Kalau bisa setiap kita mau tidur baca Al-Muluk ya, Al-Muluk sekali itu baru tidur. Untuk apa? Untuk menjaga kita dari azab kubur. Jaminannya kalau orang sering baca itu, insya Allah dia akan selamat dari siksa kubur. Baca Al-Muluk tiap hari menjelang tidur. Masih ada? Ya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud ketika anak berdoa atau apapun kebaikan anak itu masuk ke pahala orang tuanya enggak? Apakah berdoa aja atau ketika dia berdoa apa aja gitu? Jadi ketika anak Anda meninggal dunia akan terputus amalnya kecuali 3. Di antaranya ada anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Misalnya setiap dia habis sholat, Allahumma gfir li atau Rabbi gfirli wali walidayya, itu masuk. Jadi orang tuanya dapat ampunan maghfirah dari Allah Ta'ala. Kalau berdoa karena kan niat ulahu anaknya berdoa gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau anaknya nggak berdoa tapi sholat, puasa, sedekah dan lain-lainnya, apakah pahalanya dapat orang tuanya? Kalau dia pernah melakukan hal yang sama dulu, dia melakukan itu karena ikut-ikutan dengan orang tuanya. Bapaknya rajin sholat ke masjid, dia melihat ikut-ikutan ke masjid.
bapaknya sering sedekah tiap pagi ke kotak amal 1000 misalnya, ikut-ikutan dia itu beramal. Jadi semua kebaikan orang tuanya dia ikuti, maka setiap dia melakukan perbuatan itu bapaknya dapat. Kenapa? Hasil dari ikut-ikutan itu. Tapi kalau ada amal-amal yang diciptakan sendiri, tidak karena orang tuanya, dia mau ada ustadz cerita begini dia ikutin, ini nggak dapat pahala. Jadi semua amal-amal pahala yang hidup, kita punya amal kebaikan, kemudian ada yang mengikuti amal baik kita, maka sepanjang itu masih dilakukan oleh siapapun dan masih terus berjalan, maka pahalanya akan kita dapatkan juga bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun gitu. Makanya sekarang kalau kita punya amal baik, contoh buat keluarga kita khususnya, bahkan kalau bisa kita katakan ke anak-anak kita, nah bapak itu setiap hari melakukan ini dan itu misalnya. Apa tujuannya? Dicontoh nanti, diikuti sama mereka. Nah kalau kita mengikuti, maka kita dapat pahala. Terus dia punya anak, cucu, terus berjalan terus. Kalau amal baik, namanya sedekah jariyah, amal jariyah. Sebaliknya, ada juga dosa jariyah. Jangan dikatakan baik. Ada juga dosa jariyah, dosanya mengalir terus. Manakala kita punya amal buruk diikuti oleh anak-anak kita atau yang lain-lainnya, maka amal buruk itu sepanjang masih belum berhenti, dosanya pun terus mengalir ke kuburan kita. Nauzubillah. Makanya kalau kita punya amal buruk jangan pernah dipertontonkan, sembunyikan. Karena khawatir kalau sampai ada yang tahu diikutin, ini bahaya ini. Terpujilah orang-orang yang pandai menutupi dosanya gitu. Kalau kita punya dosa jangan diperlihatkan, sembunyikan. Dulu kita pernah jadi preman misalnya nih, pernah jadi tukang mabok, maka jangan pernah dikatakan ke yang lain, apalagi ke anak-anak kita. Dulu nak saya pemabok berat dulu, tapi saya tobat. Jangan, tutup udah. Kata Nabi, kullu ummati mu'afar, setiap umatku dimaafkan. Dosa sebesar apapun mu'afan, dimaafkan. Illal mudhahir, kecuali orang-orang yang suka terang-terangan memperlihatkan dosanya gitu. Kata Nabi, di antara dosa yang diperlihatkan ialah ketika dia malam berbuat dosa dan Allah tutup aibnya itu, nggak ada yang tahu dia berdosa tadi malam, tutup. Di pagi hari dia cerita, tadi malam saya telah melakukan ini dan itu. Ini termasuk memperlihatkan dosa, nggak boleh itu, tutup. Insya Allah kalau ditutup, dosanya nggak mengalir dan Allah akan maafkan itu. Halo? Terakhir nih. Nih, pada zaman dulu kita mengenal ada seorang imam namanya Abu Hanifah. Kenal Abu Hanifah? Kenal kan? Abu Hanifah ini pernah dia dimasukkan sel, Pak. Dia disatukan sel dengan seorang pencuri. Apa kesalahannya? Abu Hanifah disuruh mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, tapi dia nggak mengakui Al-Quran bukan makhluk, itu kalamullah. Di penjara dia. Ya, ini cerita singkatnya nih. Jadi ceritanya gini, Pak. Jadi 4 imam nih semuanya ditanya semuanya nih. Abu Hanifah, Ahmad Hanbal, Maliki, Syafi'i, ditanya semuanya pokoknya. Ketika ditanya oleh sang raja, apakah Quran itu makhluk atau bukan? Semuanya mengatakan bukan makhluk, kecuali Imam Syafi'i. Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, katanya. Hei Imam, apakah Al-Quran ini makhluk? Jadi apa jawabnya? Al-Quran menurut saya ini adalah, ini tuh kesini, ke jari pinternya. Nih kata dia nih, mau jawabannya. Pertama dia katakan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran
ini semuanya kejari, maksudnya ini semuanya makhluk. Selamatlah dia yang dipenjarakan, karena bukan isyarat ke Quran tapi kepada ke jarinya. Taurat, Injil, Zabur, Quran, ini semuanya makhluk. Selamat. Akhirnya Abu Hanifah di penjara. Jika cerita penjara, kekeh tiap hari ditanya, entah disiksa atau bagaimana. Suruh mengakui Al-Quran makhluk, tidak mengakui, disiksa lagi. Datang ke kamar bersama dengan sel pencuri itu. Dia meraung-raung kesakitan, disiksa kan. Nah, kata si pencuri, wahai sang imam, Anda alal haqqi, Anda berada dalam kebenaran. Jangan pernah kalah, katanya. Jangan pernah mengakui Al-Quran itu makhluk. Saya saja yang ada alal batil, kebatilan, saya ini pencuri. Tapi sampai detik ini saya disuruh ngaku saya mencuri, saya nggak mencuri. Karena ini batil, nggak boleh kita buka-buka aib kita. Datang dipanggil, kamu curi? Tidak, dipukul lagi. Dia nggak mengakui dia bahwa dia pencuri. Dia jangan pernah mengakui kita punya dosa, apalagi yang benar-benar dalam hak. Nah, ketika Abu Hanifah disatukan dengan seorang yang ahli maksiat tapi tidak pernah mengakui di depan siapapun, dia didoakan sama beliau itu kan. Didoakan semoga engkau sehat selalu, diangkat derajat dan sebagainya. Jadi memang dosa yang diperlihatkan itu, dipertontonkan, itu sangat-sangat merugikan kita nantinya. Oleh karenanya pandailah kita menutupi dosa-dosa kita. Semoga Allah ampuni dosa kita semua dan juga diamankan dari semua fitnah akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah